Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah Sobat Indak, kali ini kita lagi main-main lagi nih ke salah satu kota di sekitar Semarang, yaitu Kota Kendal. Nah kita lagi main di Gria Akrilik. Itu adalah salah satu usaha yang dimiliki oleh Mas Ardian, salah satu peserta startup binaan dari Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah langsung aja ya, kita kenalan dulu dengan Mas Ardian sebelum kita kulik nih usahanya seperti apa ya. Selamat siang Mas Ardian. Ya, selamat siang Mbak. Ya, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Mas profilnya dari Mas Ardian saya ini. Oh ya, sebentar sebelumnya terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Ardiansa. Saya owner dari Gria Laser Akrilik Kendal. Dan usaha kami bergerak di bidang aneka custom produksi akrilik. Jadi akrilik itu sebagai bahan dasar yang kemudian bisa dibikin untuk sebuah produk yang bermacam variasi gitu Mbak. Iya, gitu ya. Dulu awal mula terjun di usaha akrilik ini gimana ceritanya Mas? Oh ya, awal mulanya sih kita dulu waktu pertama kali memulai, kita masih awam mengenai apa itu akrilik. Kemudian saya searching, cari referensi dari berbagai media di internet. Kemudian akhirnya menarik. Karena menariknya di apa? Karena akrilik itu produknya sangat custom dan juga kita bisa memaksimalkan karya yang apa yang mau kita bikin gitu Mbak. Iya. Tapi dulu emang kepikiran untuk buka usaha dari awal atau gimana Mas? Nggak ada. Oh nggak ada? Dulu nggak ada kepikiran untuk memulai usaha, nggak ada. Karena ceritanya bisa terjun di usaha? Oh ya, dulu sih ceritanya saya emang nggak ada background di dunia wira swasta. Oh gitu. Iya, jadi background saya dulu sebagai guru di SMK, guru elektro ya. Berawal dari tahun 2015, status masih guru honorer. Iya. Jadi kepikiran untuk nambah untuk usaha sampingan untuk pendapatan kita. Lah, berawal dari situ mulailah saya nyari referensi dari internet dan sebagainya, kemudian untuk belajar mengenai akrilik gitu. Ya. Kalau akrilik ini kan erat kaitannya sama mendesain gitu Mas. Emang dulu basicnya juga di desain gitu? Oh iya. Untuk background saya nggak ada desain sama sekali, karena background saya juga lulusan dari UNES, jurusan kependidikan elektro. Jadi setelah lulus dari kuliah juga saya nyari pekerjaan di beberapa sekolah, kita masukin lamaran, ya alhamdulillah keterima di SMK dan mulai 2011 kita mengajar di SMK itu. Gitu. Terus ini belajar desainnya untuk usahanya ini gimana ceritanya Mas? Oh iya, untuk memulai desain emang waktu dulu kuliah saya otodidak belajar CorelDRAW. Jadi CorelDRAW kan kayak semacam software yang fungsinya untuk membuat gambar-gambar vektor sketsa gitu Mbak. Jadi untuk gambar apa yang mau kita bikin itu saya otodidak belajar dari software CorelDRAW itu. Ya. Terus ini masih di SMK atau sudah memutuskan untuk bekerja khusus di Gria Akrilik? Untuk sekarang sudah off dari ngajar, jadi terhitung 2017 saya resign dari ngajar, kemudian maksimal untuk berwira swasta di bidang akrilik ini. Iya. Jadi fokus ke usahanya ya Mas? Iya, karena dari sisi waktu juga kita lebih fleksibel dan bisa maksimal terjun di lapangan. Karena kadang kan kita setiap ada project, kita nggak harus stay di kantor terus gitu kan. Jadi saya ketemu klien, terus survei project di lokasi project gitu kan. Jadi emang setiap ada customer yang mau order gitu, kita biasanya survei dulu di lokasi gitu. Iya. Nah ini pemasarannya udah sampai mana aja nih Mas? Kalau tahu. Untuk pemasaran kami Gria Akrilik, kita udah memasarkan via online, yaitu melewat Instagram, Facebook, sama TikTok. Oh, TikTok. Jadi emang dari setiap produksi kita ada dokumentasi. Jadi dari dokumentasi itu kemudian kita edit menggunakan software video editing atau foto editing, kemudian kita kemas,
kita bikin bentuk kayak semacam iklan gitu. Jadi bisa kita upload di via Facebook atau Instagram atau TikTok gitu. Jadi Iya. semua orang bisa pesan juga ya Mas ya lewat online gitu ya Mas? Iya bisa. Alhamdulillah juga 60% klien kami dari online. Iya, terutama kadang kalau ada yang klien baru dia searching lewat Google, Iya. itu nanti akan ketemunya di Gria Akrilik Kendal. Gitu. Nah itu Iya. gimana caranya biar bisa muncul di Kalau itu pelarian sih, kalau itu kita sering-sering update upload gitu ya. Iya. konten-konten gitu Iya, ya, Mas, sama ya? kita penggunaan keyword kata kunci. Nah itu dulu pernah belajar tentang kata kunci kayak gitu-gitu? Kebetulan dulu pernah belajar dari Iya. belajar dari pelatihan yang ada di Semarang dari Dinas Perindustrian Provinsi. Oh dari kita juga ya Mas? Iya, jadi dulu pelatihan materi e-commerce. Oh. Jadi dari pelatihan itu kita dapat wawasan materi referensi untuk membuat bagaimana cara membuat iklan yang bagus, membuat iklan yang lebih konten lebih menarik gitu. Kemudian setelah konten jadi kita upload dan juga upload gak asal upload, tapi kita juga ada teknik khusus untuk bikin supaya pencarian lebih bisa ditemukan sama pelanggan-pelanggan baru gitu. Oh iya, Gitu. keyword Iya. searchingnya itu juga ya penting Iya. banget ya Mas? Iya, itu juga berawal dari kita pelatihan situ terus kita terapin untuk periklanan kita. Nah ini yang Iya. saya suka dari Mas Ardian nih, ikut pelatihan terus dipraktekkan gitu loh Mas. Iya. Kan jarang-jarang kan kalau misalnya orang ikut pelatihan kan kadang ya ilmunya sudah berhenti di situ aja. Iya, ya alhamdulillah dari dulu emang saya suka belajar. Jadi setiap ada info atau informasi baru, saya update ikuti pelatihan itu. Ya terutama untuk lebih ke nambah wawasan referensi kita sama nambah relasi teman lah. Relasi itu Berawal dari relasi itu juga bisa nambah sebagai customer kita juga. Iya. Jadi networking itu juga penting dalam membangun usaha ya Mas. Betul sekali Mbak. Nah Mas tadi kan disebutkan udah pernah ikut pelatihan e-commerce juga ya Mas ya? Iya, pernah. Mungkin ada pelatihan lain yang pernah diikuti Mas yang membantu usahanya berkembang Mas? Oh ya, kebetulan saya sering ikut untuk pelatihan dari Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan ini. Jadi untuk pelatihan yang pernah saya ikuti yaitu pertama pelatihan mengenai e-commerce. Iya. Jadi mengenai kayak bagaimana kita bikin konten untuk periklanan yang bagus gitu. Kemudian pelatihan yang selanjutnya yaitu startup CEO. Jadi pernah ikut yang startup? ya, jadi untuk pelatihan yang itu bagaimana cara kita untuk memimpin sebuah perusahaan walau kita masih kecil ya, tapi setidaknya kita belajar untuk ke tahap memimpin leadership dari perusahaan itu. Kemudian pernah juga mengenai multimedia. Jadi untuk pelatihan multimedia kita dapat referensi mengenai bagaimana kita bikin desain yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya gitu. Nyambung ya sama usahanya ya Mas ya? Iya, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali pelatihan dari Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan ini. Jadi teman-teman kalau ada yang informasi pelatihan bisa hubungi informasi dari web dinas terkait. Instagram gitu. Iya. Oke, gitu. nanti jadi Sobat Indah kalau misalnya mau ikut pelatihan juga untuk meningkatkan skillnya itu bisa cek di Instagram Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan di Sperindak Provinsi Jawa Tengah dan juga Indago Jateng. Ya. Nah ini ke produknya nih Mas, keunggulan dari produknya Mas Ardian ini dengan rumah-rumah akrilik yang lain itu seperti apa ya Mas? Kalau keunggulan kami di sini, jadi untuk produksi kita keunggulannya kita sudah menggunakan mesin CNC laser seperti yang ada di belakang kita ini. Jadi mesin CNC ini udah mesin semi produksi manufaktur. Jadi mesin ini udah bisa membuat produk dari akrilik mulai dari konsep sampai produksi sampai jadi. Jadi mesin ini udah full otomatis, kita tinggal desain konsepnya, blueprintnya gitu ya? Iya, blueprintnya. Nanti kita masukkan ke mesinnya ini, baru nanti mesin akan otomatis bekerja sesuai konsep yang kita perintah tadi itu. Jadi udah termodernisasi gitu ya? Iya, kita udah menerapkan teknologi untuk produksi di kita. Nah Mas, tadi kan di pemasarannya juga dipasarkan melalui online gitu ya Mas? Iya, betul. Itu ada minimal order gitu nggak sih Mas untuk pemesanannya gitu? Oh ya, jadi untuk setiap pemesanan produk akrilik di kami,
ada minimal order, tapi ya minimal order gak kita patok sama sekali sih. Biasanya minimal 2 atau 4 itu masih kita terima. Baik itu produk berupa gantungan kunci, plakat, atau macam lainnya juga. Gitu. Jadi emang sasaran pelanggan kita emang untuk pelanggan yang memang pengen bikin suatu produk akrilik, contoh kayak gantungan kunci yang sekarang lagi tren kan, couple ya. Jadi misalkan teman-teman anak-anak sekolah gitu kan biasanya untuk sama temannya bareng gitu kan, kopelan bareng gitu gantungan kunci. Jadi kita terapin ya minimal 2 piece contoh untuk produk gantungan kunci gitu. Terus proses pengerjaannya itu berapa lama sih Mas? Oh ya, untuk setiap proses pengerjaan produk akrilik itu sangat bervariasi tergantung dengan tingkat kesulitan dari produk tersebut. Tapi perlu kita ketahui juga untuk estimasi waktu biasanya tetap kita terapin antara 2 sampai 6 harian setelah ACC desain. Oh gitu. Jadi alurnya pelanggan mau pesen gitu kan, konfirmasi dulu ke admin kami. Jadi nanti admin akan memfollow up produk apa yang mau dipesan. Baru setelah itu komunikasi dengan tim desain. Gitu. Nah Mas, kalau misalnya kita nggak punya desain gitu, berarti kan bisa didesainkan di sini. Oh ya, bisa sekali. Jadi kita ada tim khusus desainer, ada 2. Jadi tim desain itu fungsinya untuk misalkan ada pelanggan yang masih nggak ada gambaran mengenai produk apa yang mau dibikin, jadi tinggal sampaikan aja materi produk apa yang diinginkan, nanti tim desain kami yang akan mengarahkan produknya sesuai konsep gambar tersebut. Gitu. Ya, jadi Sobat Indah kalau misalnya mau pesen itu gampang banget, bisa langsung ke Instagram, Facebooknya namanya apa Mas? Facebooknya Gria Akrilik Kendal. Gria Akrilik Kendal. Nah itu nanti bisa pesen, terus juga kalau misalnya nggak punya desain, itu kita bisa masukin desain ke adminnya. Jadi kita udah enak ya Mas ya, tinggal pesen, bayar, fasilitasi. Jangan lupa bayar ya, benar. Terus itu dapat produknya. Tuh Sobat Indah. Nah ini Mas, kalau boleh tahu nih Mas, boleh dibocorin omset dari usahanya ini seperti apa Mas? Kalau omset sih ya alhamdulillah bagus, terutama untuk produksi ya. Jadi untuk omset sih kita dari dulu terus naik seiring dengan permintaan akrilik dari berbagai macam user. Jadi karena pasar kita kan mulai dari orang umum, perkantoran, sekolahan, itu kan setiap saat ada momentum. Jadi kayak setiap sekolahan wisuda itu kan banyak permintaan plakat sama medali gitu. Kemudian untuk omset rata-rata per bulan itu fluktuatif, Mbak. Kalau rate-nya di kisaran 60 sampai 90. Oh, lumayan. Itu bersih ya, Mas ya? Atau omset secara keseluruhan gitu. Per bulan. Ini lumayan ini buat Sobat Indak yang mau membangun usaha akrilik nih, siapa tahu bisa jadi inspirasi tambahan ya. Nah selanjutnya nih Mas, mungkin ada pesan gitu atau tips-tips untuk marketing untuk Sobat Indak yang ingin membuka usaha ini mungkin Mas? Oh ya, mungkin tipsnya sih yang penting kita harus akan belajar ya. Jadi setiap ada informasi mengenai pelatihan atau apa sekiranya itu untuk membantu kita memaksimalkan pengalaman kita atau wawasan kita, silakan itu bisa diikuti karena itu secara tidak langsung nanti akan bisa memotivasi kita untuk kita terus berkreasi dan berpikir untuk bagaimana kita untuk terus maju. Gitu ya. Nah itu tadi Sobat Indak, jadi kalau kita mau membangun usaha, kita juga harus terus belajar, meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita supaya nggak ketinggalan ya Mas ya? Betul. Ya. Terus update teknologi sama update sosial media. Sering kita upload gitu. Ya, Mas, ya penting sekali. Jadi jangan lupa untuk update sosial media dan juga pengetahuan tentang teknologi juga. Betul. Saya rasa sudah cukup kita ngobrolnya Mas. Mungkin terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ya, sama-sama Mbak. Ya. Dan juga terima kasih buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan aktifin lonceng Indago Jateng supaya dapat info updatean dari YouTube Indago Jateng. Ya. Sekian, sampai jumpa. Ya.